Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang keenam. Di sini ada 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Nah, apabila bertemu dengan soal pertidaksamaan yang seperti ini, di ruas kanannya itu bukan 0, berarti kita nolkan dulu ruas kanannya gitu ya. Jadi dia ruas kanannya itu harus 0 gitu ya, agar sesuai dengan bentuk umum dari pertidaksamaan rasional tadi. Oke, pertama, jadi jangan langsung dikeluarkan nilai x-nya ya. Jadi jangan langsung dicari pembuat nolnya, tidak boleh. Jadi kita harus menyelesaikan dulu, ada proses di awal dulu agar ruas kanannya itu menjadi 0 dulu, gitu ya. Oke. 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Jadi karena ruas kanannya itu harus 0, jadi satunya itu yang sudah berada di kanan itu harus kita pindah ke ruas kiri gitu ya. Jadi 2x plus 7 per x min 1 ini pindah ruas menjadi negatif 1, sehingga ruas kanannya itu menjadi 0 ya. Lalu bagaimana caranya mengurangkan pecahan ini dengan 1 gitu ya. Caranya adalah satu ini kan bentuknya bisa beragam gitu ya. Kalau kita logikanya itu kayak gini, misal gitu ya, ada 2/3 kamu kurangkan dengan 1, berarti kan 2/3 itu dikurangi dengan 3/3 ya enggak, 1 itu kan berubah menjadi 3/3. Kenapa 3/3? Karena 3 bagi 3 ya tetap 1. Kenapa harus 3 bukan angka yang lain? Karena kita mengikuti penyebut dari si pecahan yang sebelumnya, pecahan temannya ini gitu ya. Kalau penyebutnya itu 3, berarti 1 itu berubah jadi 3/3. Kalau penyebutnya 5, berarti angka 1 itu akan berubah menjadi 5/5. Ngikuti gitu ya. Sama kasusnya seperti ini. Oh, penyebut temannya itu x min 1, berarti 1 ini akan berubah menjadi x min 1 per x min 1 gitu ya. Jadi kita tunda di sini 2x tambah 7 per x min 1 gitu ya. Dikurangi dengan x min 1 per x min 1 ya, kurang dari 0 ya. Jadi angka 1 itu berubah menjadi x min 1 per x min 1 ya. Kenapa harus x min 1 tadi? Dia menyesuaikan penyebut dari pecahannya, pecahan si temannya ini ya. Oke. Kenapa harus pakai tanda kurung? Karena depannya minus ya. Kalau misalnya depannya ini plus, tidak perlu ada tanda kurung. Oke. Nah, terus karena penyebutnya ini udah sama, kita jadikan satu aja rumahnya. Nah, berarti kan depannya itu pecahan yang pertama itu pembilangnya 2x plus 7. Terus pembilang dari pecahan yang kedua itu kita kalikan dengan negatif. Negatif ketemu x, negatif x. Negatif ketemu negatif 1 berarti positif 1 gitu ya. Nah, oke. Jadi kita hitung 2x dikurangi x berarti jadi x ya kan. 7 ditambah 1 berarti jadi 8. Bawahnya ya tetap x min 1 kan. Oke, kita kasih garis. Si pembilang ini gampang ya, karena dia fungsinya fungsi linear dua-duanya ya, baik pembilang maupun penyebut. X plus 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 8. Ini si pembilang. Lalu penyebutnya x min 1, berarti x sama dengan positif 1 ya. Oke. Nah, ini karena dia linear, kita kasih tanda kurung biar kelihatan pangkatnya. Oh, pangkatnya tidak ditulis, berarti pangkatnya 1, ganjil gitu ya. Berarti nanti tanda plus minusnya itu dia selang-seling gitu ya. Kayak gitu aja. Nah, kita kasih garis. Ini garis bilangannya, noktahnya ada 2, cukup 2 karena titiknya hanya ada 2. Yang paling pojok kiri negatif 8, di sini positif 1. Berarti daerahnya ada 3. 1, 2, 3. Plus, oh, noktahnya dulu ya. Yang berasal dari penyebut itu titik 1. Berarti noktahnya noktah kosong. Sedangkan negatif 8 itu berasal dari pembilang. Pembilang ngikuti soal ya, ada garis di bawahnya, berarti sini noktahnya penuh. Terus
Di sininya negatif ya, karena pangkatnya tadi ganjil dua-duanya, berarti dia selang-seling. Oke. Berarti yang diarsir adalah tanda yang kurang dari. Berarti daerah yang negatif. Oke. HP karena dia HP-nya ada di tengah gitu ya. X di mana? Berarti X-nya taruh di tengah. Tanda lebih dari kurang dari. Titik pojok kirinya negatif 8, pojok kanannya adalah positif 1, tapi karena negatif 8 itu noktahnya penuh, garis di bawah. Dah, X anggota bilangan real. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-7. 5 per X min 7 lebih dari 7 per X plus 5. Ini termasuk pertidaksamaan rasional ya. Walaupun yang pembilangnya itu bukan suatu fungsi, yang penting penyebutnya itu fungsi gitu ya. Oke, nah seperti yang Ibu jelaskan di contoh soal yang ke-6, ruas kanan dari pertidaksamaan itu harus 0 gitu ya. Sedangkan yang di sini tuh bukan 0 gitu ya, tapi dia berupa berupa pecahan juga gitu ya. Oke, berarti kita jadikan 0 dulu ruas kanannya. Jawab. Berarti 5 per X min 7 lebih dari 7 per X plus 5. Berarti kita pindah ruas ya, yang ruas kanannya. Berarti pindah ruas jadi minus 7 per X plus 5 ya, berarti lebih dari 0. Nah, syarat dari suatu pecahan itu bisa ditambah, dua pecahan itu bisa ditambah atau dikurang gitu ya. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama gitu ya. Sedangkan dua pecahan ini penyebutnya berbeda, satu X min 7, satunya X plus 5. Caranya sama, konsepnya seperti penjumlahan pecahan. Misal lagi di sini kita iklan dulu ya. 2/3 misal ya, ditambah dengan 5 per berapa sini, 2 misalnya ya, misalnya. Nah oke. Untuk menjumlahkan dua pecahan ini jelas penyebutnya harus disamakan dulu gitu ya. 3 dan 2 berarti jadi 6 gitu ya. Nah 6 itu asalnya dari 3 dan 2. Oke, kita biarkan dulu seperti ini. 6-nya kita masih tulis dengan 3 kali 2. Nah pembilang di pecahan pertama itu 2. Kalau penyebut yang baru itu adalah 3 kali 2, sedangkan kamu hanya punya 3, berarti yang tidak kamu punya itu kan 2-nya. Ya kan? Paham maksudnya? Yang harusnya kan dia 3 kali 2, sedangkan kamu hanya punya 3. Berarti yang tidak kamu punya itu adalah angka 2. Berarti 2 dari si penyebut ini akan dikalikan dengan si pembilang yang lama. Tambah, ini pembilang yang lama dari pecahan yang kedua. Nah, lalu kembali lagi. Ini kan harusnya 3 kali 2. Kamu baru punya 2. Berarti yang tidak kamu punya adalah 3-nya. Berarti 3-nya itu akan dikali dengan pembilang yang lama. Gitu konsepnya. Gitu ya. Baru di sini 4, di sini 15, baru di sininya 6. Ya, konsepnya itu seperti itu. Sama ini. Jadi kalau mau disamakan penyebutnya itu tinggal kita kali aja. Oke, jadi X min 7 kali X plus 5. Oke? Iya. Pembilang yang lama dari pecahan pertama itu adalah 5. Dia pasti akan dikali. Kali dengan siapa? Dia kan sudah punya X min 7. Ya kan? Yang tidak dia punya adalah X plus 5. Berarti 5 itu akan dikali dengan X plus 5. Gitu ya. Jangan dikali dengan X min 7 lagi. Dikurang. Pembilang yang lamanya 7. Dia akan dikali siapa? Dia sudah punya X plus 5, ya kan? Dia sudah punya X plus 5 nih. Yang tidak dia punya adalah X min 7. Itu dia selang-seling. Lebih dari 0. Lalu kita kalikan. 5 kali X, 5X. 5 kali 5, 25. Negatif 7 kali X, negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 7, positif 49. Per bawahnya jangan dikali, biar aja. Nanti kan mau kita keluarkan X-nya. Kalau kamu kali lagi nanti malah memfaktorkan lagi gitu ya, jadi double kerjaannya. Oke, sekarang kita hitung bagian pembilangnya dulu.
5x berarti bereaksinya dengan min 7x. 5x dikurang 7x berarti sisa min 2x. Sekarang konstantanya 25 tambah 49. 9 tambah 5 positif ya. 9 tambah 5 14. Naik 1. 4 tambah 2 6 tambah 1 tadi berarti 7. Per bawahnya x min 7 x plus 5. Nah, setelah sampai di sini baru kita pecah lagi pembilang. Kita enggak sini ya. Pembilangnya tuh adalah min 2x ditambah 74 sama dengan 0. Kita tinggalkan min 2x nya berarti min 74 nya pindah menjadi min 74. Kalau x saja berarti min 74 kita bagi dengan min 2. Negatif bagi negatif berarti positif. 74 bagi 2 adalah 37. Titiknya hanya satu ya, karena si pembilangnya linier. Terus si penyebut. Si penyebut itu terdiri dari x min 7 dikalikan x plus 5 sama dengan 0. Ini kan sudah bentuk pemfaktoran gitu ya, makanya ini tidak perlu dikali, langsung keluar ini. X min 7 sama dengan 0 berarti x sama dengan positif 7. X tambah 5 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 5. Titiknya ada 2 untuk si penyebut. Oke? Iya. Kita gambar x titik noktanya berarti ada 3 ya. 37, 7 dan negatif 5 berarti yang paling kecil negatif 5 diikuti oleh 7 dan 37. Si penyebut titiknya adalah 7 dan negatif 5. Noktanya nokta kosong. Terus 37 ini berasal dari pembilang. Pembilang ngikuti soal. Ternyata tidak ada garis juga di bawahnya. Berarti titik 37 noktanya tetap nokta kosong ya. Sekarang pemberian daerah positif dan negatifnya. Nah, bagian pembilang ini dia kan linier. Ya, linier itu berarti x-nya itu pangkatnya 1 bukan 2. Kalau pangkatnya 2 itu fungsi kuadrat namanya ya. Nah, karena pembilangnya ini fungsi linier gitu ya. Nah, kita tinggal kasih tanda kurung aja biar kelihatan pangkatnya. Nah, ternyata baik pembilang maupun penyebut ini pangkatnya sama-sama 1 semua. Ya, pangkatnya ganjil. Nah, karena pembilang dan penyebutnya ini pangkatnya sama-sama 1, pangkatnya ganjil berarti dia selang-seling. Diawali oleh positif, negatif, positif, negatif gitu ya. Oke, kecuali pangkatnya genap ya, seperti contoh yang sebelumnya. Nah, siapa yang harus diarsir? Lihat tandanya. Oh, ini tandanya lebih dari, berarti yang diarsir yang positif gitu. Yes. Sekarang tinggal menulis HP-nya. HP X di mana? Ini kan HP-nya di tengah. Taruh X-nya di tengah. Ujung kirinya negatif 5, ujung kanannya 7. Melewati daerah yang bukan HP atau ke sini X-nya di pojok berarti X-nya HP-nya di pojok gitu ya, berarti X-nya juga di pojok. Geseran HP-nya ini ke kanan berarti lebih dari. Lebih dari siapa? Lebih dari 37. X anggota bilangan real. Oke.